Bismillahirrahmanirrahim. Orang salah harus dihukum agar adil untuk semua. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hesunodia Kaulan MPD selaku guru pembimbing dan rekan-rekan YouTube sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Implementasi Kegiatan Paduan Suara Terhadap Minat dan Bakat Bernyanyi Siswa SMA Negeri 1 Cileunyi. Namun sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Ramadina dengan NIS 202110143, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun pokok bahasan kita kali ini ada pendahuluan, metodologi penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan juga ada penutup. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Pada hakikatnya, setiap manusia membutuhkan pendidikan, karena pendidikan itu sendiri merupakan salah satu kunci kehidupan. Dengan adanya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih terarah. Dengan begitu, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang harus menampung peserta didik dan membina mereka agar memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk masa depan mereka. Pelaksanaan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, serta pengetahuan peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu ekstrakurikuler Marvelous Choir Paduan Suara menyediakan wadah untuk siswa-siswi mengembangkan minat dan bakat dalam bidang bernyanyi mereka. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis seberapa berpengaruh kegiatan ekstrakurikuler paduan suara terhadap pengembangan minat dan bakat menyanyi siswa SMA Negeri 1 Cileunyi. Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah mengenai kegiatan apa yang harus dilakukan siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang bernyanyi. Seberapa berpengaruhkah kegiatan yang ada dalam ekstrakurikuler paduan suara terhadap minat dan bakat bernyanyi siswa SMA Negeri 1 Cileunyi? Pengajaran apa sajakah yang dapat mengembangkan minat dan bakat bernyanyi? Juga informasi seputar dunia tarik suara apa sajakah yang didapatkan di ekstrakurikuler paduan suara SMA Negeri 1 Cileunyi? Agar masalah dalam penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah implementasi kegiatan paduan suara terhadap pengembangan minat dan bakat siswa SMA Negeri 1 Cileunyi. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana cara siswa menyalurkan minat dan bakat menyanyi mereka di sekolah, kendala apa sajakah yang dialami siswa saat ingin menyalurkan minat dan bakat mereka di ekstrakurikuler paduan suara, bagaimana pengaruh kegiatan paduan suara terhadap kemampuan bernyanyi siswa. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan cara siswa menyalurkan minat dan bakat bernyanyi melalui kegiatan ekstrakurikuler, menjabarkan kegiatan apa sajakah yang dilakukan siswa mengikuti ekstrakurikuler dalam rangka pengembangan diri. Yang ketiga, menganalisis pengaruh yang dirasakan setelah mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Adapun metodologi penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Populasinya adalah siswa SMA Negeri 1 Cileunyi. Sampelnya adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Cileunyi yang bergabung dalam ekstrakurikuler paduan suara angkatan 23. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara via daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Analisis datanya menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Baik, masuk ke hasil wawancara pertama. Menurut Rika Putri Satya yang merupakan salah satu anggota ekstrakurikuler Marvelous Choir sebagai bendahara 2, kegiatan latihan yang dilakukan ekstrakurikuler paduan suara cukup berpengaruh terhadap minat dan bakat bernyanyinya. Sejalan dengan tujuan masuk ekstrakurikuler paduan suara, yaitu mengembangkan minat dan bakat bernyanyi. Setelah bergabung dengan ekstrakurikuler paduan suara, informan 1 mengaku bahwa telah mendapatkan berbagai macam pelatihan, berupa pelatihan pernafasan, pelatihan vokal, dan juga mengetahui lagu-lagu yang belum pernah dipelajarinya. Hasil wawancara kedua,
Menurut Wuri Azizah yang merupakan salah satu anggota Marvelous Choir sebagai bendahara 1, kegiatan yang telah dilakukan paduan suara membuat kemampuan bernyanyinya menjadi lebih baik. Selain materi tentang vokal, setelah mengikuti kegiatan paduan suara juga mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi dan menambah kepemimpinannya. Minat dan bakat pun tersalurkan, selain menambah ilmu juga menambah rasa percaya diri tampil di depan umum. Hasil wawancara ketiga, menurut Elizabeth Immanuela Sihontang yang merupakan koordinator latihan, kegiatan yang selama ini dilakukan kurang meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, dikarenakan kendala latihan yang dilakukan di masa pandemi sehingga tidak bisa tatap muka. Namun latihan rutin yang dilakukan cukup mengisi waktu luang untuk mengembangkan potensi dirinya. Namun tidak adanya evaluasi kemampuan yang membuat kemampuannya tidak terpantau, sehingga implementasi kegiatan paduan suara terhadap minat dan bakat siswa kurang terlihat secara signifikan. Hasil wawancara keempat, menurut Devira Aina Maharani, saat bergabung dengan paduan suara, ia mengetahui teknik pembagian suara 1 dan suara 2, di mana lagu yang dinyanyikan lebih sempurna menurutnya. Manfaat yang dirasakan ketika bergabung dengan ekstrakurikuler paduan suara ialah bisa meningkatkan solidaritas, memperluas wawasan, dan saling mengenal satu sama lain. Minat dan bakat bernyanyinya berubah menjadi sebuah kemampuan bernyanyi yang meningkat seiring berjalannya waktu karena adanya latihan rutin yang sesuai berdasarkan program kerja paduan suara SMA Negeri 1 Cileunyi. Hasil wawancara kelima, menurut Stefani, setelah bergabung dengan kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pemanasan dan memulai latihan untuk dinyanyikan. Hal-hal yang didapatkan yaitu teknik pernafasan, artikulasi, dan pecah suara. Kegiatan latihan yang dilakukan membuat kemampuan bernyanyi meningkat, dimulai dari perbaikan pernafasan yang jauh lebih baik ketika mendapat bimbingan dari pelatih. Dalam wawancara, peneliti mendapatkan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh paduan suara SMA Negeri 1 Cileunyi berikut terlampir pada lampiran. Berikut merupakan lampiran-lampiran kegiatan dokumentasi dari koordinator latihan. Penelitian yang telah peneliti laksanakan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data metode kualitatif, maka penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa SMA Negeri 1 Cileunyi dapat menyalurkan minat dan bakat bernyanyinya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan paduan suara SMA Negeri 1 Cileunyi. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi latihan rutin sebanyak 2 kali dalam seminggu. Kesimpulan yang kedua adalah siswa yang telah mengetahui minat dan bakatnya di bidang tarik suara dan bergabung di ekstrakurikuler paduan suara cenderung sungguh-sungguh dalam latihan rutin dan mempraktekkan sendiri di rumah. Namun hasilnya kurang maksimal karena kendala COVID-19 sehingga latihan tatap muka harus dibatasi. Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kegiatan bisa kembali berjalan tatap muka setelah tidak adanya pandemi COVID-19, agar didapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler paduan suara seperti latihan rutin sebaiknya ditambah frekuensinya, mengingat perlu usaha yang lebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, pelatih diharapkan mengadakan evaluasi berkala agar dapat memantau peningkatan kemampuan bernyanyi paduan suara SMA Negeri 1 Cileunyi tahun ajaran 2021-2022. Karya tulis ilmiah yang penulis buat ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Hesunadia Kaulan MPD selaku guru pembimbing, kepada rekan-rekan seperjuangan yang berjasa dalam penyusunan KTI ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, dan kepada para responden yang telah meluangkan waktunya demi penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah yang penulis buat ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis sangat membuka tangan untuk menampung segala saran dan masukan yang semata-mata untuk perbaikan karya tulis ilmiah ke depannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.